biar apa ya, biar buat catatan kita juga gitu ya. Oh, nanti bisa kerjasama lagi sama Unsri gitu atau seperti apa. Jadi kalau mau nanti open mic boleh atau misalnya di chat juga diramaikan juga boleh ya. Teman-teman panitia ada yang bisa bantu share screen? Oke. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, izin memperkenalkan diri lagi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat dan juga happy tentunya gitu. Jadi karena mungkin di luaran sana kita bisa lihat juga ya teman-teman bahwa COVID juga lagi naik nih trennya gitu kan. Jadi stay happy, stay healthy kita biasanya kalau di kantor nyebutnya. Jadi, jangan apa ya, jaga kesehatan oke, tapi jaga happy-nya, jaga semangatnya juga ditambahkan gitu. Nah, jadi teman-teman, izin nih untuk memberikan materi gitu ya. Dan nanti mungkin, lebih ke sharing ya harapannya, jadi biar kita nggak kaku-kaku amat. Kalau teman-teman nanti ada yang mau bertanya boleh diramaikan di chat-nya, tapi juga, pengen banget nih dengar suaranya teman-teman langsung kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya boleh open mic nanti pada saat sesi tanya jawab. Nah sebelumnya nih, nama aku Yauma gitu ya, aku manggilnya aku aja ya biar kita lebih ikrip. Nama aku Yauma, Yauma Aulia Herawan, boleh, reach out di LinkedIn-nya gitu ya teman-teman, tadi juga udah disampaikan sama Kak Anda Pertiwi, boleh teman-teman panitia, next slide dulu. Nah, boleh tuh yang mau olahrawan boleh di reach out juga di LinkedIn. Nah, kebetulan kita satu ilmu gitu ya teman-teman ya. Kebetulan juga saya lulusan statistika. Teman-teman juga di sini kan matematika ya. Jadi satu rumpun gitu ya, sama-sama FMIPA juga. Jadi masih satu lah ya, masih satu atap yang sama. Saya aslinya orang Padang, saya orang Minang. Jadi kita sama-sama Sumatera juga. Terus kalau untuk pekerjaan memang dari lulus kuliah gitu ya sampai saat ini saya di experience-nya emang di Paragon gitu. Jadi emang belum ada experience atau emang tidak ada experience di perusahaan lain. Saya di PT Paragon Technology Innovation saat ini sebagai HR area koordinator. Jadi emang kebetulan nge-handling atau ya kerjasama dengan HR yang ada di slide gitu ya, ada Banten. Saya kebetulan base-nya di Banten gitu. Banten, Jakarta, Lampung, Palembang, Bengkulu. Nah, jadi kan Unsri juga di Palembang ya. Jadi HR-nya cabang Palembang itu sering berkoordinasi dengan saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk pada pagi hari ini eh saya akan aku akan membawakan atau menjelaskan tentang CV. Sebenarnya juga ada materi tentang interview juga ya teman-teman, tapi mengingat waktu juga nih, jadi nanti untuk materi interviewnya juga sudah saya berikan sama teman-teman panitia, jadi nanti bisa dibantu share aja ya sama teman-temannya. Jadi pagi hari ini saya menyampaikannya tentang CV aja gitu. Tadinya mau nyampein tentang interview juga nih, tips and trick, tapi karena mungkin waktu gitu ya, jadi nanti pagi ini saya bawain untuk CV aja, untuk materi interviewnya nanti bisa diminta aja sama teman-teman panitianya. Oke, boleh next. Nah, jadi all about CV. Boleh nggak ada yang mau open mic nggak? CV itu kepanjangannya apa sih sebenarnya? Oke, pasti udah pada tahu juga sih. Atau boleh ramaikan chatnya deh. CV itu kepanjangannya apa sih? Yuk, 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 boleh yuk diramaikan. Ada mau open mic juga nggak? CV itu apa kepanjangannya? Yuk teman-teman yang lain boleh nih dijawab pertanyaan dari kakaknya, boleh juga langsung di unmute ya Kak. Iya, boleh. Ada yang mau open mic juga boleh gitu ya. Oke, nih chatnya juga udah rame nih. Kurikulum vitae. Oke, jadi udah pada tahu ya, apalagi generasi sekarang mah udah canggih gitu kan. Kalau misalnya zaman dulu mungkin taunya mungkin yang kayak CV yang yang dijual di fotokopian. Mungkin teman-teman nggak tahu ya kali ya. Kalau CV itu dulu teman-teman
dijual loh di fotokopian, itu warnanya kuning gitu. Mungkin kalau teman-teman sekarang generasi sekarang kayak nggak tahu deh. Oh dulu tuh zaman-zamannya aku masih awal-awal masuk kerja, terus orang-orang ngelamarnya tuh masih pakai itu. Berarti kan tahun 2018 ya. Aku join di Paragon sebagai HR, terus orang-orang itu masih ngelamarnya pakai yang form yang dijual di fotokopian gitu. Kalau teman-teman mungkin sekarang udah pada jago desain, udah pada melek teknologi gitu, jadi udah bisa bikin sendiri. Oke, bener banget. Jadi CV itu kepanjangannya kurikulum vitae. Next, boleh next slide. Kasih ya yang udah jawab ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, jadi sekarang itu seiring berjalannya waktu gitu ya. Kalau yang tadi aku sampaikan juga, kalau dulu itu masih bisa tuh diterima CV yang dijual di fotokopian tuh zaman aku 2018 gitu. Walaupun sebenarnya udah banyak yang bikin CV sendiri, tapi zaman 2018 itu CV yang dijual di fotokopian gitu ya. Mungkin teman-teman bisa sambil googling, boleh gimana sih maksudnya CV yang dijual fotokopian, maksud Kak Yoma itu gimana sih? Boleh sambil di googling, karena kebetulan aku nggak nyantumin di materi ini. Itu masih bisa kita terima. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring canggihnya teknologi gitu ya. Nah, itu udah ada tuh bikin CV desain sendiri gitu. Ada namanya, ada foto, ada experience dan lain-lain. Nah, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, sekarang udah tahun 2022, udah mau 2023 bahkan gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman udah sering dengar ATS gitu, ATS gitu ya. CV ATS friendly gitu. Teman-teman pasti udah sering dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar juga nih gitu ya. Jadi yuk kita bareng-bareng bahas. Sebenarnya apa sih CV ATS friendly itu gitu ya. Jadi ATS itu kepanjangannya Applicant Tracking System. Itu sebenarnya adalah sebuah software yang mana mostly kebanyakan dari perusahaan tuh sekarang sudah menggunakan software itu gitu ya. HR-nya perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan software ATS gitu ya, sistem ATS, Applicant Tracking System. Gunanya apa gitu ya? Karena untuk mempermudah HR di sebuah perusahaan itu buat nge-screening CV-CV kandidat yang masuk gitu. Nah, teman-teman pasti ngeh gitu ya, wah pasti setiap perusahaan itu apa ya, kandidatnya tuh pasti banyak banget gitu. Dulu masih bisa tuh gitu ya, apa ya, nge-screening pun aku juga gitu ya, aku masih sanggup buat nge-screening satu-satu gitu, ngelihat oh nama, experience-nya apa dan lain-lain. Tapi sekarang berjalannya waktu, seiring bercanggihnya teknologi pun juga pasti perusahaan mengikuti perkembangan apa ya, era. Kita kan perusahaan tuh juga apa ya, cepet-cepetan ya dengan perusahaan yang lain, dan sekarang tuh udah pada pakai ATS semua tuh gitu ya perusahaan-perusahaan. Nah, jadi mostly perusahaan kebanyakan perusahaan tuh udah pakai software ATS gitu ya. Jadi memang yang nge-screening CV-nya teman-teman itu adalah suatu sistem. Jadi bukan kayak dulu lagi yang bukan manusia, bukan HR-nya langsung yang nge-screening, tapi sekarang itu adalah sistem gitu. Jadi memang maka dari itu kalau teman-teman tuh sering dengar, oh harus ETS friendly nih ya. Kenapa harus ETS friendly? Ya karena yaitu tadi CV-nya teman-teman itu tuh akan di-screening sama apa ya, sistem gitu, suatu sistem gitu, bukan manusia lagi yang screening gitu. Jadi itu ETS gitu ya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga, oh kenapa gitu, kenapa sih harus ETS friendly ya? Biar teman-teman tahu alasannya apa gitu. Jadi yuk kita upas atau kita kupas tuntas gimana nih gitu ya. Enaknya ayo kita belajar bareng-bareng supaya CV teman-teman tuh udah ETS friendly. Next slide. Oke, boleh nih dicatat gitu ya teman-teman, kalau misalnya biasa di laptopnya atau misalnya masih suka nulis di buku catatan gitu ya, yuk dicatat ya teman-teman nih apa yang udah apa ya tertera di slide gitu. Apa sih yang harus di-put atau apa ya tertera di CV kita yang ATS friendly?
pertama itu ada headingnya gitu, resumenya. Jadi kurang lebih perkenalan diri singkat gitu ya, sama juga resume introduction, perkenalan diri singkat yang relate dengan apa yang teman-teman daftar nih pekerjaannya. Jadi nanti kita akan bahas nanti ya di slide berikutnya. Jadi istilahnya apa yang teman-teman daftar, misalnya nih teman-teman mau daftar sebagai HR gitu, human resource. Nah, berarti hal-hal yang mungkin harapannya teman-teman sampaikan itu biasanya kalau human resource itu kan tipikal orang-orang yang seneng bekerja berinteraksi dengan human gitu ya, dengan orang-orang. Nah, jadi mungkin bisa ditambahkan di resume introduction-nya keyword tentang human gitu. Jadi suka berinteraksi dengan orang gitu misalnya atau apa. Jadi emang intinya relate dengan apa yang teman-teman daftar atau misalnya teman-teman pengen jadi data analis. Nah, jadi bisa disampaikan di introduction-nya saya orang yang menyukai data atau gimana, ahli atau seperti apa. Nah, jadi ditambahkan hal-hal seperti itu supaya kedetek tuh di software ATS-nya gitu. Agar peluang untuk masuk ke tahapan interviewnya gitu kan, karena setelah screening CV itu pasti nanti akan masuk ke tahapan interview. Nah, jadi peluang untuk masuk ke interviewnya juga lebih besar gitu. Terus tambahkan education background-nya, tentu saja ya. Terus ditambahkan nih latar belakang pendidikan teman-teman. Terus kemudian ditambahkan work experience-nya. Nah, gitu. Jadi untuk ETS friendly ini teman-teman harus experience ya yang dituliskan di CV-nya. Jadi bukan, kalau kan ada ya contoh dari CV yang lainnya itu what I have done gitu ya, gitu kan. Atau background work atau apa gitu. Nah, jadi harapannya kalau untuk ETS friendly ini benar-benar yang dituliskan di sana adalah work experience gitu. Karena yang kedetek sama sistem ETS itu adalah kata-kata experience-nya itu. Jadi jangan kata-kata yang lain gitu. Terus kemudian skills and certifications kalau misalnya ada gitu ya, karena akan memberikan peluang yang lebih besar juga. Terus kemudian additional resume kalau misalnya ada achievement gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada lomba apa gitu ya, terus dapat menang juara apa. Nah, itu juga akan memperbesar peluang untuk lolos dari screening CV-nya. Boleh ya, nanti kalau misalnya nggak sempat catat boleh di capture aja slide-nya. Next, Kakak. Nah, jadi how to make your CV ATS friendly gitu. Pertama, use the same words as the job description ya. Tadi yang aku juga udah sampaikan gitu ya teman-teman. Jadi ditambahkan nih kata-katanya atau ya kata-katanya emang relate gitu. Tadi misalnya data analis atau misalnya kalau matematika juga relate ke finance misalnya gitu ya. Nah, jadi misalnya ditambahkan juga menyukai hal-hal berbau finance gitu misalnya. Terus kemudian use simple font. Nah, jadi jangan yang aneh-aneh gitu fontnya, jangan yang miring-miring gitu, jangan gitu, yang biasa aja gitu ya. Yang biasa aja karena memang kalau yang ATS ini yang simple-simple aja itu juga akan mempermudah sistemnya buat nge-screening. Terus avoid pictures. Nah, jadi memang kalau untuk CV ATS friendly ini teman-teman kita nggak perlu foto. Jadi ya nggak usah pakai foto. Yang kalau dulu kan memang sempet ya ada CV yang pun zaman aku juga gitu ya, zaman aku waktu itu daftar ke perusahaan itu masih pakai foto gitu cantik. Oh, ada warna-warnanya. Kebetulan aku suka warna pink jadi emang agak pink-pink gitu ya. Tapi kalau sekarang ya simple-simple aja, nanti akan aku share gitu ya, yang bentukannya seperti apa. Terus kemudian no column, no table ya teman-teman, jadi biasa aja simple, nanti juga akan aku share seperti apa. Terus juga save it as PDF atau Word ya. Biasa kalau PDF aja supaya lebih rapi aja kesannya. Takutnya kalau Word kan kalau dibuka ke komputer lain atau gimana itu kan kadang berubah-berubah ya teman-teman. Ininya formatnya gitu kalau teman-teman pernah juga ngerasain. Jadi better di save aja sebagai PDF gitu. Next. Nah,
boleh nih ada yang mau open mic atau ramaikan chatnya lagi. Jadi setelah tadi aku sampaikan format buat CV ITS, menurut teman-teman yang mana nih ITS friendly? Boleh dijawab, boleh dicoba nih. Yang mana ya kira-kira? Oke, udah ada jawaban nih kalau di chat. Kalau yang open mic ada yang berani nggak nih buat open mic? Ada yang berani nggak open mic buat jawab? Belum berani ya. Oke. Nah, jadi kalau nanti kalau di chat ini udah rame nih ya. 2. Oke, rata-rata nomor 2. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, boleh nanti ya teman-teman kakak moderatornya nanti bantu ingatkan lagi ya untuk pertanyaannya. Oke, bener banget jawabannya teman-teman. Untuk CV ATS friendly ini kita yang kedua gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini sebenarnya itu juga CV kok gitu ya. Itu sebenarnya juga CV. Itu zamannya aku waktu daftar tuh kayak gini, ada fotonya, terus ada warna-warnanya gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya intinya secantik mungkin versinya aku gitu ya. Nah, tapi sering berjalannya waktu gitu ya, perusahaan juga sudah go to extra mile gitu ya. Jadi juga udah mengikuti perkembangan zaman, udah pakai sistem semua. Jadi memang kita teman-teman pakainya yang kedua aja gitu. Jadi emang simple banget, ada nama, kemudian ada kontak gitu ya. Terus kemudian ada education, experience yang tadi juga aku sampaikan gitu ya. Jadi pakai kata-katanya itu pakai experience. Terus kemudian ada experience dari organisasinya juga gitu. Terus ada additional gitu ya, misalnya kalau ada yang ikut sertifikasi atau misalnya ikut lomba dan lain-lain gitu. Jadi bisa ditambahkan juga. Oke, boleh next lagi. Nah, kalau yang kedua, yang ini slide yang berikutnya yang mana nih teman-teman menurut teman-teman CV yang ETS friendly? Nomor 1 atau nomor 2? Oke, ada yang udah jawab juga nih, udah rame ya di chatnya. 1, oke. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau open mic nggak? Kenapa yang nomor 2 enggak? Padahal itu cukup simple loh. Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba gitu ya? Kita di sini nggak ada salah, nggak ada yang benar, tentu ada pasti ya. Tapi nggak ada yang salah karena kan di sini sama-sama belajar. Oke, ada yang mau berani nggak nih teman-teman Himatik ya tadi ya dari Unsri. Ada yang berani nggak? Kenapa nih nomor 2 itu enggak? Padahal itu cukup simple loh. Izin Kak, boleh? Boleh, kakak siapa ini? Ini Nengah Mirani. Oke, gimana Kak Mirani? Kenapa nomor 2 enggak? Kalau menurut Nengah, nomor 2 itu karena dia ada tabel pin kolom itu Kak. Sesuai yang Kakak bilang tadi di slide sebelumnya. Oke, bener banget Kak Mirani, bener banget gitu ya. 100 Kak Mirani. Nah, jadi bener. Terima kasih ya. Jadi kalau nomor 2 ini cukup simpel sebenarnya gitu ya. Tapi ada kolom-kolomnya, ada tabelnya gitu ya. Takutnya nggak kedetek sama sistem ETS-nya itu gitu. Jadi mirip kalau nomor 1 tadi mirip ya sama yang slide sebelumnya, kita mirip banget, tapi nomor 2 ini sebenarnya juga CV gitu ya. Ini juga beneran CV tapi memang tidak ETS friendly gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ETS friendly ya langsung aja bikin yang poin 1. Sebenarnya itu cukup simple juga. Oke, terima kasih teman-teman. Next, boleh next slide. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tuh sebenarnya gitu ya. Sebenarnya untuk yang CV ini kita nggak ribet-ribet banget gitu ya teman-teman ya. Cukup simple, tapi memang seiring berjalannya waktu, kebutuhan dari perusahaan ini emang ini ya, berubah-berubah gitu. Jadi nanti teman-teman kan udah era teknologi banget nih gitu. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman
lihat lagi perkembangan zaman, oh mana tahu sekarang CV udah berubah lagi bentuknya atau seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa diikuti. Jadi memang perusahaan tuh pasti mengikuti perkembangan zaman juga, karena kan sebenarnya nggak cuman kandidat, nggak cuman teman-teman yang saling berlomba-lomba gitu, tapi sebenarnya perusahaan itu juga saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik gitu tentunya. Oke, nah untuk pelatihan CV kurang lebih seperti itu ya teman-teman, nggak banyak sih, simple. Teman-teman juga bisa banyak banget apa ya namanya ya, sarana untuk teman-teman belajar, yaitu tadi karena sekarang kita udah canggih nih teknologinya. Tapi teman-teman kalau misalnya nih nanti setelah ini lupa atau gimana pengen reach out aku juga bisa di LinkedIn. Terus juga untuk materi sebenarnya ada 2 ya sebenarnya pagi ini, tapi karena waktu jadi untuk materi interview sebenarnya ada materi interview nih. Nanti boleh ya teman-teman panitia bantu share sama teman-teman yang lainnya biar ada ilmu juga nih gimana sih sebenarnya tips and trick untuk interview. Oke Kak Ananda Pratiwi ya tadi ya. Kalau untuk materinya dari aku cukup, boleh langsung ke tanya jawab ya Kak. Oke, makasih banyak makasih banyak Kak Yauma atas materinya. Tadi keren banget ya materi yang disampaikan oleh Kak Yauma. Tadi juga cukup interaktif juga ya Kak, kawan-kawan dari Himastik. Mungkin boleh langsung aja tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman di sini udah gak sabaran untuk langsung diskusi langsung sama Kak Yauma. Jadi kita buka sesi tanya jawab ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat atau boleh langsung juga unmute atau membuka mikrofonnya. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh untuk melalui kolom chat atau unmute atau membuka mikrofonnya. Oke Kak Yauma, di sini tadi sudah ada yang bertanya ya Kak. Mungkin boleh aku bacakan dulu ya Kak. Ini dari Kristiadi Silaban. Pertanyaannya, Kak, dalam pembuatan CV, apakah boleh dimasukkan pengalaman bekerja di tempat kerja sebelumnya dan orang yang kita percaya di tempat kerja sebelumnya? Oke. Boleh banget nih Kak Kristiadi gitu ya. Jadi memang kalau untuk pengalaman bekerja di tempat kerja sebelumnya, berarti nanti Kak Kristiadi itu input ke dalam yang work experience gitu ya. Jadi nanti di submit ke sana itu sangat apa ya, menambah peluang sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman fresh graduate ya nggak masalah juga, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada ditambahkan atau teman-teman ada internship gitu ya, kayak tadi tuh aku ada internship, nah itu aku tambahkan juga gitu di CV aku sebelumnya, itu juga menambah apa ya, menambah value gitu ya, menambah value-nya teman-teman buat ke perusahaan gitu. Terus juga kalau mau nambahin orang yang kita percaya di tempat kerja sebelumnya juga bisa. Jadi nanti kalau pada saat nanti Kak Kristiadi input work experience-nya misalnya sebagai apa, data analis di perusahaan apa-apa gitu ya. Terus boleh dalam kurung ditambahkan apa ya, co-work-nya sebelumnya, ex co-work-nya siapa gitu ya. Misalnya ex Yauma misalnya gitu, HR Yauma gitu misalnya. Terus nomor handphonenya atau emailnya Yauma itu juga bisa ditambahkan karena memang itu terkadang kita kalau misalnya kadang juga ada beberapa momen kita kadang nge-reach out orang yang teman-teman input itu di CV. Kenapa? Karena ini supaya bisa menggali lebih gitu ya, menggali lebih, oh Kak Kristiadi ini gimana nih orangnya gitu, terkadang itu. Tapi kalau misalnya enggak pun juga nggak masalah gitu teman-teman. Oh aku nggak punya nih misalnya gimana ya nggak apa-apa gitu. Itu hanya menjadi kayak apa ya, sunnah gitu ya. Kalau ada bagus ya, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi boleh banget ya Kak Kristiadi. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Yauma. Gimana nih Kak Kristiadi? Kira-kira pertanyaannya sudah terjawab belum? Sepertinya kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Di sini juga sudah ada pertanyaan dari Rifki Kurniawan. Assalamualaikum Kak, selamat pagi Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Kurniawan dari Matematika 2021. Izin bertanya Kak, di era sekarang banyak sekali di web aplikasi desain atau aplikasi desain seperti Canva yang menyiapkan template-template mengenai CV. Apakah semua template yang ada di tersebut
bisa terdeteksi di ATS friendly, dan web yang tepat bikin CV biar tidak salah lagi. Dan hal apa saja yang tepat dimasukkan dalam CV untuk fresh graduate biar langsung bisa dilirik oleh perusahaan. Nah, mungkin boleh langsung dijawab Kak Yauma. Pada Kak Yauma disilakan. Oke. Nah, Kak Rifki, ya bener banget nih gitu ya. Tadi kan contoh yang CV gitu ya, yang tadi aku juga share gitu ya. Jadi yang kalau misalnya teman-teman masih ingat ya ada foto gitu ya, terus ada warna-warnanya, itu pasti rata-rata bikinnya di Canva. Pun juga, dulu aku juga gitu. Aku juga pada saat aku lamar ke perusahaan yang Paragon gitu ya, ininya pakai template-nya Canva gitu ya, karena memang mempermudah juga sebenarnya gitu ya. Pun juga tinggal ngikutinnya ada di sana juga gitu. Nah, jadi kalau untuk sekarang sebenarnya jujur aku belum belum mencari tahu banget sebenarnya untuk website yang bisa langsung mempermudah teman-teman buat nge-input gitu ya CV yang ETS friendly. Sebenarnya jujur aku belum belum mencari tahu lebih dalam tentang ke sana. Tapi memang coba ini aja sebenarnya untuk CV ETS friendly ini teman-teman bikin di Word satu halaman itu sebenarnya udah cukup ngedetect kok. Jadi nggak harus yang nggak harus yang difasilitasin oleh sebuah website gitu. Kalau Canva kan memang kalau difasilitasin karena mungkin kayak aku nggak jago desain gitu ya. Jadi kan aku ya udah ikut. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak jago desain, pasti nggak perlu Canva deh, gampang cincai gitu ya. Tapi kalau misalnya yang CV ATS friendly ini sebenarnya kita yang nggak jago-jago desain atau gimana tuh sebenarnya udah bisa kok bikin di Word gitu. Paling ya cuman kayak garis gitu ya. Terus juga nambahin ke bawah-bawah tulisannya atau seperti apa. Jadi memang kalau pertanyaannya ada web nggak ya yang bisa langsung bikin web nggak ya yang bikin kita buat langsung nih jadi ATS friendly, sebenarnya jujur aku belum nemu nih gitu. Tapi memang sebenarnya kalau CV ATS friendly ini sangat mudah dibuat gitu ya, karena cukup di Word aja gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak Rifki. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terima kasih Kak Yauma. Gimana nih Rifki, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Atau mau ada yang ditanyakan lagi nih? Kayaknya sudah cukup ya. Mungkin boleh satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kali ini boleh langsung unmute aja ya Kak, Iya supaya bisa dong. langsung diskusi nih. Boleh. Nah, ini sudah ada yang raise hand Kak dari Kak Clarita Margo. Mungkin boleh langsung aja Kak Clarita, kepada Kak Clarita disilakan. Oke, terima kasih Nanda. Sebelumnya salam kenal untuk Kak Yauma. Aku mau nanya, sebelumnya kenalin nama aku Clarita. Aku mau nanya Kak, terkait tadi kan ada poin kayak achievement gitu. Misalnya waktu kuliah kita ada sempat menang lomba. Nah, untuk achievement itu kita masukin di poin education setelah nama sekolah ataupun universitas, atau kita buat poin baru kayak gitu di CV-nya. Itu aja sih Kak pertanyaan aku. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Kak Clarita. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada achievement gitu, misalnya ada lomba. Lomba ini nggak harus yang ini ya teman-teman ya. Nggak harus yang, kalau misalnya ada lomba yang berrelate banget sama misalnya kayak perkuliahan atau apa gitu tuh boleh. Tuh lomba, misalnya lomba debat misalnya gitu kan juga bagus gitu ya. Jadi lomba ini achievement sebenarnya global. Nah, kalau pertanyaan tadi Kak Clarita, apakah poinnya itu dimasukkan ke dalam yang education background atau ditambahkan poin baru? Nah, better ditambahin di poin baru gitu ya. Jadi boleh ditambahin di paling bawah. Jadi dibikin poin baru achievement gitu. Jadi nanti teman-teman input di sana biar lebih terlihat gitu. Karena kalau misalnya diselipkan di bagian education itu takutnya kan ya takutnya terlalu rame tuh jadinya gitu ya. Karena kan mending kalau education background ya khusus buat education aja. Tapi kalau untuk yang achievement better ditambahkan di poin baru. Tadi kan ada tuh ya, kalau teman-teman sempat capture tadi yang bagian yang tadi aku contohin gitu ya, ada yang ATS friendly atau bukan. Nah, itu tuh paling bawah tuh ada kalau nggak salah tadi additional ya.
additionalnya itu boleh teman-teman ganti jadi achievement gitu. Achievement apa aja nih teman-teman yang pernah ikut lomba apa, terus menang, terus juga misalnya jadi peserta pelatihan itu misalnya juga boleh gitu. Misalnya kayak sekarang gitu ya, pernah additional berarti ya, kalau pelatihan kan biasanya di additional ya judulnya. Additionalnya ikut pelatihan apa dan apa, tapi kalau achievementnya ikut pernah lomba menang dan juara berapa dan apa gitu. Kurang lebih Kak Clarita. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yoma. Gimana Kak Ita? Apakah pertanyaannya sudah terjawab Kak? Udah Nanda, makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ita atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih banyak kepada Kak Yoma karena sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi Kak. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Kak, jadi cukup sekian sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih mau penasaran atau masih mau tanya-tanya kepada Kak Yoma, boleh mungkin langsung menghubungi kakaknya melalui mungkin boleh cantumin Instagram kali ya Kak, biar bisa teman-teman nanya langsung. Kira-kira gimana Kak? Kalau boleh sih. Kalau Instagram ini ya. Sebenarnya Instagramnya agak aku private, tapi nggak masalah. Boleh ya Instagramnya Yoma Herawan, boleh di reach out. Tapi kalau misalnya mending di LinkedIn gitu ya. Kalau LinkedIn aku suka bales tuh, karena kan sebelumnya juga pernah ngisi di ini juga, sebelumnya juga di kampus. Jadi ada juga tuh nge-reach out lewat LinkedIn. Nah, biasanya aku juga bisa balas di sana. Karena teman-teman kalau di LinkedIn, teman-teman kan juga bisa melihat ya. Ayo dong, udah pada punya LinkedIn ya. Harus nih, kalau era sekarang udah harus punya LinkedIn semua. Jadi karena LinkedIn kan sebenarnya juga bisa ranah buat melamar suatu pekerjaan gitu ya, bisa ngeliat contoh juga, atau bisa ngeliat contoh LinkedIn-ku gitu ya. Oh, jadi yang bagus tuh seperti ini, biar juga bisa dilirik sama HR-nya juga. Itu juga boleh ya. Oke, jadi teman-teman yang mau tanya-tanya boleh langsung ke LinkedIn-nya Kak Yoma ya, atau langsung tadi udah dicantumin juga Instagram dari Kak Yoma, tapi lebih enakan di LinkedIn ya Kak. Ya. Oke Kak. Oke Kak, mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yoma atas informasi serta ilmu yang sangat berharga untuk kami Kak. Mungkin sekian sesi penyampaian materi serta sesi tanya jawab kita dengan Kak Yoma Aulia Herawan selaku pemateri CV pada pagi hari ini. Mungkin langsung aja masuk ke sesi selanjutnya yang akan saya serahkan kepada MC. Kepada MC disilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Ananda Pratiwi yang telah memandu materi pertama yang disampaikan oleh Kak Yauma. Selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada Kak Yauma Aulia Herawan yang akan diserahkan oleh Kak Kristiadi Silaban. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Kak, ini ada sertifikat dari kami untuk Kak Yauma sebagai ucapan terima kasih kami. Karena kakak telah bersedia menjadi pemateri dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami, Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Senang banget udah diundang. Terus juga semoga nih bermanfaat ya, intinya semoga bermanfaat. Boleh tadi kalau misalnya ada yang pengen ditanya lagi, boleh tadi reach out ya, ada LinkedIn, di Instagram juga. Terima kasih banyak ya atas waktunya sama udah diberi kesempatan. Semoga bermanfaat. Good luck ya semuanya. Makasih Kak Kristiadi. Baik, Kak. Terima kasih juga, Kak. Wah, keren kan penyampaian materi dari Kak Yauma tadi. Nah, dari sini kita udah tahu nih apa itu CV dan bagaimana cara membuatnya. Nah, aku mau tanya nih, menurut teman-teman, gimana sih tanggapan kalian soal materi CV yang tadi Kak Yauma sampaikan? Jadi aku akan tunjuk acak. Aku mau nanya nih dengan Rifki Kurniawan, gimana nih tanggapannya mengenai materi hari ini? Kepada Rifki, boleh on mic? Oke, baik. Terima kasih, MC. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, menurut saya untuk hari ini sangat
keren dari pematerinya, dan juga saya mendapatkan ilmu baru mengenai CV yang belum saya dapatkan sebelumnya, seperti ATS Friendly yang awalnya saya pikir untuk buat CV itu lewat website Canva aja, ternyata ada ketentuan-ketentuan yang baru gitu. Mungkin itu yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Saya kembali ke MC. Oke, terima kasih Vivi. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Delania, yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Ananda Pratiwi. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih MC. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ananda Pratiwi selaku moderator yang akan memandu acara sharing session ataupun diskusi bersama pemateri kita. Sekarang pemateri kedua yakni Kak Delania Eka Rindiani. Baiklah, sebelum itu kita sapa dulu nih Kak Delanianya. Apakah sudah berada dalam Zoom, Kak? Halo semua. Halo Kak Dela. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, cuman kemarin sempat ada kena musibah dikit, tapi alhamdulillah sekarang sudah baikan. Alhamdulillah. Kak Dela biasanya enakannya dipanggil apa nih, Kak? Kak Dela aja kali ya, Kak? Ya, benar, biasanya dipanggil Dela. Oke. Oke Kak Dela, jadi di sini mungkin boleh langsung aja ya kepada operator ditampilkan CV Kak Dela. Oke Kak Dela, di sini aku izin untuk membacakan CV yang sudah dikirimkan oleh Kak Dela ya Kak. Oke, Kak Dela ini memiliki nama kepanjangan Kak Delania Eka Rindiani. Jadi Kak Dela ini merupakan alumni atau tamatan dari jurusan proteksi tanaman di Fakultas Pertanian. Lalu selanjutnya mungkin boleh ke bawah, operator. Oke, untuk skill yang dimiliki oleh Kak Dela ini ialah graphic design dan fotografi. Lalu selanjutnya untuk organisasi atau kepanitiaan yang diikuti oleh Kak Dela sendiri banyak banget nih teman-teman. Pertama, beliau pernah menjadi volunteer di Relawan Wakaf Duafa Mulia, lalu selanjutnya di Komunitas Riset Mahasiswa Pertanian, pernah juga menjadi Sekretaris Danus di Badan Wakaf dan Pengkajian Islam, lalu selanjutnya menjadi Sekretaris Medinfo di Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman, dan Sekretaris Kominfo di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Lalu untuk prestasi yang diraih oleh Kak Dela sendiri, tidak kalah banyaknya lagi nih teman-teman. Banyak banget nih, pernah menjadi finalis esai di Pertanian Nasional pada tahun 2020, finalis debat, lalu selanjutnya pernah juga menjadi pemenang-pemenang dalam LKTI, dan yang paling terakhir ini adalah pernah menjadi Mawapres 1 di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Wah, keren banget ya teman-teman. Boleh langsung ke atas lagi. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari CV-nya Kak Dela. Mungkin langsung aja Kak, kita karena teman-teman mungkin di sini udah nggak sabaran untuk langsung mendapatkan penyampaian materi dari Kak Dela. Kepada Kak Dela, disilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini Kakak izin share screen sendiri ya. Tolong untuk hostnya dibuat co-host. Udah kelihatan belum nih? Sudah Kak.
Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa suaraku jelas atau putus-putus? Jelas suaranya, Untuk Kak. suaranya jelas ya. Oke, jadi koneksinya agak sedikit bermasalah. Sebelumnya kita belajar nih mengenai kurikulum vitae yang disampaikan oleh Kak Yauma. Salam kenal Kak Yauma. Kalau misalnya Kak Yauma masih ada di sini, salam kenal. Semoga bisa menjalin relasi lagi dan pengalaman untuk membuat kurikulum vitae yang telah disampaikan tadi, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai tentang pembuatan esai. Judul besar yang akan saya sampaikan ini adalah berani mencoba, berani bermimpi, dan berani edisi. Kenapa PT-nya saya buat sangat berwarna? Karena ini adalah minggu pagi yang sangat ceria. Nah, semoga teman-teman di sini di minggu pagi masih sangat produktif untuk mengikuti kegiatan yang diadakan Himas. Mungkin teman-teman yang lain yang belum join masih pada tidur atau rebahan atau dan melakukan kegiatan aktivitas lainnya, tapi kalian menyempatkan hadir untuk mengikuti agenda kegiatan yang telah dilakukan oleh Himastik ini. Nah, baiklah, selamat datang di gerbang keberanian teman-teman MIPA Matematika. Sekarang kamu akan mulai melangkah ke depan dengan berani dan semangat untuk mewujudkan semua mimpi-mimpimu. Di perjalanan nanti memang tidak mudah, tapi aku percaya kamu pasti bisa melaluinya. Ini sebenarnya salah satu intermezzo di mana kalian akan diracuni atau digiring pikirannya untuk mengikuti arahan supaya mengikuti kegiatan ini nih diiringi dengan energi-energi positif. Sebenarnya tadi disampaikan oleh moderator, tapi nggak apa-apa kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Delania Ekaryani, biasa dipanggil Dela atau Delania. Kesibukan sekarang, saya merupakan mahasiswa S2 dari program studi ilmu tanaman, BKU Proteksi Tanaman yang merupakan lanjutan dari program studi S1 saya yang kemudian dilanjutkan dengan program S2 ini. Dan pada program yang saya ambil ini, untuk menempuh program Magister S2, saya menerima beasiswa, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia yang diselenggarakan atau diadakan oleh Kemendikbudristek. Nah, kalau teman-teman belum tahu, beasiswa pendidikan Indonesia ini sebenarnya merupakan beasiswa baru, luncurannya itu sekitar 2 tahun ke belakang, jadi belum terlalu lama. Nah, tapi kalau teman-teman di sini familiar dengan LPDP, beasiswa itu 11-12 lah dengan LPDP dalam satu lingkup yang sama, yaitu kalau LPDP itu Kemenkeu, kalau beasiswa pendidikan Indonesia ini dilingkup oleh Kemendikbudristek. Nah, kemudian sebelum kita ke materi nih, sebelum kita ke materi yang berat, yaitu tentang membahas esai, mungkin kalian ngebahas esai itu udah pikirannya kayak, ya Allah esai nih mungkin itu sesuatu yang berat dan apa ya, agak susah kayak gitu. Nah, aku mau ngasih motivasi dulu nih tentang mimpi yang besar. Nah, kalian ini kan mumpung masih 2022 ya, tadi angkatan paling muda 2022, ada 2021, ada 2020, dan yang mau lulus ini insya Allah di angkatan 2019 nih yang masih mungkin pada nyusun skripsi dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian tahu itu salah satu seseorang yang menjadi motivasi saya ketika saya berada di Universitas Sriwijaya pada 2018 lalu. Jadi pada 2018 lalu itu kegiatan pertama yang saya ikuti itu mengenai tentang sebuah motivation yang diadakan oleh salah satu organisasi di Universitas Sriwijaya yang memaparkan mengenai tentang mimpi. Jadi kalau ada yang tahu, tokoh di samping ini merupakan Kak Danang Prabowo, di mana beliau ini merupakan salah satu mahasiswa IPB yang menuliskan mimpi-mimpinya, bahkan sampai 1000 dia itu tulis mimpi-mimpinya itu di dalam secari kertas, dan kemudian setiap kali mimpi itu terwujud dia akan selalu checklistnya kayak goals-nya kayak gitu. Jadi dia ada 1000 mimpi dan mimpi yang sudah dan banyak sekali mimpi yang sudah beliau wujudkan kayak gitu. Jadi kita sebagai Gen Z nih, sebagai generasi muda, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang seharusnya memiliki produktivitas yang tinggi, kita harus punya mimpi.
bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah sebanyak mungkin. Kemudian jangan cuma bermimpi itu hanya di angan dan diingatan saja, tapi kalau bisa mimpinya itu ditulis ke dalam kertas gitu, atau kalian punya buku notes kayak gitu. Kalau kakak di rumah, kakak di kosan ada buku notes yang isinya itu tentang mimpi-mimpi kakak yang akan kakak raih. Nah, kenapa mimpi-mimpi itu harus ditulis di kertas? Karena ketika kalian menuliskan mimpi-mimpi itu di kertas, kalian pasti punya motivasi yang tinggi, kalian punya semangat yang tinggi, di mana kalian harus mewujudkan mimpi yang telah kalian tulis. Beda sama mimpi yang cuman yang ditulis dalam ingatan saja atau diangan-angankan saja. Kalau misalnya angan-angankan, kita bisa lupa atau kita nggak ada motivasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Nah, kemudian beberapa mimpi atau beberapa catatan yang pernah kakak tulis di buku mimpi, itu diantaranya kakak pernah menuliskan untuk lomba internasional. Nah, kemudian pada tahun 2019 lalu itu dapat piagam penghargaan dari salah satu event internasional. Kemudian dan masih banyak lagi mimpi-mimpi yang kakak wujudkan, yang kakak tulis dan kemudian menjadi nyata. Karena itulah salah satu faktor yang memotivasi kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang telah kita tulis sebelumnya. Oke, jadi itu ya intermezzo tadi yang intermezzo untuk kalian supaya termotivasi untuk memulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk memulailah dari sekarang dan munculkan semangat-semangat kalian itu untuk mewujudkan apa yang kalian cita-citakan. Nah, kemudian beralih lagi ke materi yang akan disampaikan hari ini. Materi yang akan disampaikan hari ini itu temanya tentang isai. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, isai itu nggak hanya melulu tentang karya tulis ilmiah yang disampaikan di perlombaan. Namun, isai ini juga banyak fungsinya. Ada yang kita melamar beasiswa, itu menggunakan isai. Kemudian kita melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, itu ada beberapa perusahaan yang meminta kita menuliskan isai atau personal statement. Nah, isai ini merupakan sebuah narasi dengan topik tertentu di mana yang berasal dari sudut pandang penulisnya sendiri. Jadi kita yang menuliskan isai itu adalah berasal dari sudut pandang kita sendiri. Nah, kemudian ada jenisnya tadi diusulkan sebagai karya tulis ilmiah maupun persyaratan beasiswa dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah-langkah dalam kepenulisan esai dalam beasiswa. Jadi kan tadi esai itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada tentang untuk karya tulis ilmiah, yang kedua ada tentang untuk beasiswa. Nah, pada umumnya komponen kepenulisan esai di keduanya itu hampir sama. Jadi hampir sama bentuknya, formatnya, dan lain sebagainya. Cuman hanya tujuan dan fungsi keperuntukannya saja yang berbeda. Kalau misalnya untuk beasiswa ya berarti itu ditujukan untuk beasiswa. Tapi kalau misalnya esai untuk karya tulis ilmiah, berarti komponennya itu berisi tentang karya tulis ilmiah yang kita topik karya tulis ilmiah yang akan kita tulis. Nah, di dalam kepenulisan esai ini, khususnya kita akan membahas tentang beasiswa. Nah, untuk teman-teman S1 sekarang yang belum selesai, masih muda lah ya, masih angkatan muda, yaitu angkatan 2021, 2022, ada juga yang 2020, itu masih banyak kesempatan untuk mencari beasiswa-beasiswa yang diselenggarakan atau dibuka oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta dan instansi-instansi yang lainnya. Nah, kemudian untuk teman-teman 2019 yang insya Allah nanti bakalan lulus di tahun ini, amin, semoga ya. Nah, itu ada juga beasiswa yang untuk melanjutkan kalian masa studi, yaitu untuk beasiswa S2, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kepenulisan esai ini umumnya terdapat beberapa cara ya atau langkah. Yang pertama adalah untuk menulis esai itu kita harus tahu asal-usul pemberi beasiswanya. Jadi kita harus tahu nih latar belakang dari perusahaan, instansi maupun pemerintah yang akan memberikan beasiswa nih kepada kita. Gitu. Kita harus tahu jelas asal-usulnya, kita harus mengetahui secara lebih rinci. Kemudian kalau misalnya ada lebih jelas itu komponen pembiayaan yang di dalam beasiswa itu apa aja kayak gitu kan. Nah,
Kalau sebagai contoh nih beasiswa pendidikan Indonesia. Beasiswa pendidikan Indonesia itu kan di dalam beasiswa itu ada beberapa pecahan komponen-komponen yang lainnya dari mulai jenjang S1, S2, S3 sampai dengan S1, S2 sampai dengan S3. Nah, di dalam latar belakang dari penyusun beasiswa tersebut kan Kemendikbudristek. Nah, kita harus kenalan dulu nih sama Kemendikbudristek. Kemendikbudristek itu apa sih? Kemudian bergerak di bidang apa saja? Kemudian mereka itu bagaimana? Seperti itu kita harus kenal dulu. Nah, kemudian yang kedua, itu mencari topik yang menarik untuk ditulis. Nah, biasanya kalau esai untuk beasiswa itu sudah ada ketentuannya, kita harus menulis apa, kayak gitu. Misalnya nih, kalau di beasiswa LPDP sama BPI, itu ada 3 macam tema yang akan diusulkan. Yang pertama, itu sukses terbesar dalam hidupku. Yang kedua, kontribusi untuk Indonesia. Dan yang ketiga adalah study plan atau rencana pendidikan. Nah, itu sebagian contoh saja ya. Nah, namun, untuk beasiswa-beasiswa yang bukan LPDP dan BPI, itu biasanya ada lagi temanya. Misalnya nih, peran generasi muda untuk menghadapi permasalahan di Indonesia. Kemudian ada tentang SDGs dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus menyesuaikan kira-kira beasiswa yang akan kita daftarkan atau beasiswa yang akan kita ikuti itu meminta topik yang seperti apa dulu, meminta topik yang bagaimana, topiknya apa gitu. Kita harus tahu, jangan nanti ketika kita membuat topik isainya itu malah nggak sesuai dengan ketentuan yang sudah mereka tetapkan gitu. Jadi kalian harus tahu dulu topik apa yang menarik, yang ditulis yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh penyelenggara beasiswa. Nah, kemudian yang ketiga adalah buatlah analisa dari esai yang kalian buat. Nah, dalam membuat analisa ini kita bakalan bahas lebih lanjut di slide berikutnya, di mana komponen esai ini pada umumnya itu terdiri sebenarnya dari 3 bagian. Pembukaan, inti, dan penutup. Sudah, sebenarnya cuma itu. Cuman di dalam esai tersebutlah ada komponen-komponen tertentu yang harus dicantumkan atau dituliskan seperti itu. Nah, sebenarnya nggak semua beasiswa itu butuh meminta syarat esai sebenarnya. Ada beasiswa-beasiswa tertentu yang mereka itu nggak minta esai sebagai persyaratan ya. Cuman kalau biasanya untuk beasiswa-beasiswa yang diadakan oleh pemerintah itu mereka selalu minta pembuatan esai. Nah, esainya itu nggak cuma satu, yaitu ada 3 tadi, yang sukses terbesar dalam hidupku, kontribusi untuk Indonesia, dan study plan atau rencana pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu memperbanyak membaca literatur dan contoh-contoh esai untuk beasiswa. Jadi ketika teman-teman ini sudah mau mendaftar beasiswa nih di beasiswa A. Nah, di beasiswa A ini ternyata menyuruh kita untuk membuat esai nih misalnya. Nah, kalian harus topiknya tentang A misalnya. Nah, kalian harus memperbanyak mencari literatur dan contoh-contoh esai untuk beasiswa yang akan kalian ikuti tersebut. Banyak sekali ya di internet, di Google, itu banyak sekali contoh-contoh cara menulis esai seperti itu. Dari mulai komponen pembukaan, isinya, dan penutupnya. Nah, selanjutnya tips dalam menulis esai itu harus jelas. Yang kita tulis itu maksud dan tujuannya itu harus jelas. Nah, dalam komponen kepenulisan esai dalam beasiswa, itu kan tadi terdapat 3 komponen utama. Sebenarnya nggak cuma esai beasiswa ya, tapi esai semua itu sebenarnya meliputi 3 komponen utama, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Namun, kita akan lebih kulik lebih dalam lagi mengenai tips menulis esai dalam diperuntukkan untuk beasiswa. Nah, outline itu harus jelas, pembukaannya apa, isinya itu apa, dan penutupnya itu apa. Dan kemudian pembuatan outline ini bertujuan untuk kalian menulis itu supaya lebih terstruktur lagi, supaya jelas tujuannya. Jadi nggak lompat sana, lompat sini, kayak gitu. Jadi harus jelas dan terstruktur. Mau nulis apa di pembukaan, mau nulis apa di isinya, dan nulis apa di penutupnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah membuat pendahuluan yang meyakinkan dan membuat target atau visi misi yang jelas. Jadi, ketika nanti esai kalian untuk beasiswa ini dikumpulkan, nanti interviewer atau orang yang akan mereview dari esai kalian ini membaca esai kalian tuh kalau bisa sudah tahu, oh tujuan si A ini ikut beasiswa
ini, tujuan si B ikut beasiswa itu ini, kayak gitu. Jadi meyakinkan target serta visi misi yang jelas di dalam pembuatan esai tersebut. Nah, kemudian selain itu, kan esai kita nih mau dibaca nih sama orang lain, mau dibaca nih sama interviewer kita nih. Nah, otomatis kita harus menggunakan bahasa atau kalimat pendukung yang relevan dengan kalimat pokok atau kalimat yang kita gunakan itu tuh dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, sebenarnya dalam penulisan esai untuk beasiswa ini ada dua tipe jenisnya. Yang pertama adalah formal, yang kedua adalah non formal. Cuman biasanya kalau dari sudut pandang penulis atau sudut pandang pertama itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat non formal, tapi masih menggunakan kalimat yang sopan dan jelas seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah being confident. Kalian harus yakin nih, percaya diri kalau misalnya apa yang kalian tulis di situ itu tuh memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kalian percaya esai itu akan membawa kalian untuk ke tahap yang lebih baik lagi. Sebenarnya dalam kepenulisan esai ini umumnya itu sama ya dengan kepenulisan esai untuk karya tulis ilmiah. Cuman bedanya kalau karya tulis ilmiah itu bukan personal statement kita, bukan sudut pandang kita, cuman dari hasil yang telah kita lakukan kayak gitu. Kayak misalnya nih membuat gagasan tertulis itu kan termasuk sudah masuk ke dalam esai kayak gitu. Nah, kemudian struktur dari esai. Jadi dalam menulis esai di beasiswa itu tuh nggak melulu tentang apa isinya, memang komponen utamanya pembuka, isi, dan penutup. Nah, tapi di dalam situ ada lagi komponen-komponen tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mendeskripsikan diri kita. Kita harus mendeskripsikan diri kita terlebih dahulu agar interviewer yang melihat esai kita itu tuh tahu dan kenal sama kita kayak gitu. Nah, yang kedua, mendeskripsikan kontribusi yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk masyarakat atau lembaga atau profesi dan komunitas. Jadi biasanya kita tuh disuruh menjelaskan kontribusi apa sih yang telah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan atau yang akan dilakukan. Nah, kalau akan dilakukan ini biasanya konteksnya untuk masyarakat, lembaga, profesi, dan komunitas yang menyediakan beasiswa yang akan kita ikuti tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu mendeskripsikan mimpi tentang Indonesia di masa depan. Jadi, kira-kira di masa yang mendatang, di masa depan itu Indonesia akan seperti apa? Indonesia akan menghadapi apa? Indonesia akan bagaimana? Kayak gitu, itu kalian harus mampu menghayal kira-kira Indonesia bagaimana ya nanti ke depannya, atau misalnya di Indonesia nanti akan terjadi banyak penumpukan sampah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu kalian hubungkan dengan jurusan atau dengan kemampuan kalian yang akan kalian ikutkan di beasiswa tersebut. Misalnya nih, kalau esainya tentang kakak, itu di bagian deskripsi peran apa yang akan dilakukan, tentang deskripsi mimpi tentang Indonesia di masa depan, itu membahas tentang krisis pangan yang ada di Indonesia, tentang penggunaan pestisida yang tinggi di bidang pertanian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian disangkut pautkan atau dihubungkan dengan yang keempat ini, mendeskripsikan peran apa yang akan dilakukan, dan kita harus memaparkan nih kira-kira kalau misalnya permasalahan yang dihadapi di Indonesia itu A, solusi dan peran kita itu apa dan bagaimana kayak gitu. Jadi itu dijelaskan juga di dalam esai yang akan kita tulis. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah menjelaskan cara kita untuk mewujudkan mimpi tersebut seperti itu, atau mewujudkan apa yang peran kita lakukan itu bagaimana sih kayak gitu. Nah, ini kita langsung ke contoh esai beasiswanya aja ya. Nah, kemarin pada 2022 bulan 3 itu kan ada bukaan beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, kakak mendaftar sebagai calon awardee itu di bulan 3. Nah, kemudian baru pengumuman kemarin di bulan berapa ya? Bulan hampir 6 bulan setelah itu baru kemudian pengumuman. Nah, salah satu contoh esai yang dibuat itu tentang rencana studi atau plan study tadi ya. Nah, ini menjelaskan dulu yang pertama, komponen pertama tadi adalah mengenalkan diri kita, kayak kenalan nih nama saya bla 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 seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu kalimat non formal yang digunakan.
Jadi nggak melulu harus menggunakan kalimat baku dan formal ya, kita juga bisa menggunakan kalimat non formal. Nah, kemudian ketika kita sudah menjelaskan nama kita dan lain sebagainya, latar belakang kita dan perkenalan diri kita, yang selanjutnya adalah melihat kira-kira di dalam komponen komponen beasiswa itu komponen ISAI yang terdapat di dalam beasiswa itu mau apa saja. Nah, dia itu biasanya udah dikasih tahu menjelaskan tentang deskripsi pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu dan Anda dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebenarnya secara garis besar itu sama dengan yang disampaikan di awal tadi ya, bahwasanya ini membahas tentang kontribusi kita dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mendeskripsikan peran apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang sudah dijelaskan di poin yang ini. Nah, kemudian di esai juga itu nih, deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Jadi kita harus mendeskripsikan kira-kira mimpi-mimpi yang sudah dijelaskan di awal tadi, bagaimana cara kita mewujudkannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu deskripsikan topik yang akan saudara tulis di dalam tesis. Nah, kalau misalnya S1 itu kan skripsi. Nah, tapi kalau S2 itu namanya tesis, udah bukan lagi skripsi ya, tapi tesis. Nah, topik yang kita angkat di tesis ini atau deskripsi kalian yang akan kalian ajukan nanti itu harus berhubungan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan cara mewujudkan mimpi yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya tadi. Nah, kemudian selanjutnya interviewer nih juga mau tahu kira-kira aktivitas apa sih di luar rencana studi yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, ini adalah contoh ISAI yang bagian rencana studi. Nah, ada lagi satu, coba aku share screen-nya. Itu tentang bentar. Itu tentang personal statement atau pendapat kita mengenai beasiswa yang akan kita ikuti. Nah, untuk personal statement ini sebenarnya nggak terlalu panjang, bahkan justru cenderung lebih singkat isinya, namun secara garis besar itu hampir sama isinya kayak yang tadi, yang di awal tadi. Kayak yang rencana studi. Nah, ini adalah contoh yang personal statement. Sama komponen yang pertama yaitu tentang perkenalan diri kita. Kita harus mengenalkan diri kita kepada interviewer atau kepada seseorang yang akan membaca isai kita. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya itu menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan kita. Nah, ini menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan kita yang kita punya, dan kemudian kalau misalnya kelebihan itu biasanya udah cuma menjelaskan tentang kelebihan aja, tapi kalau kelemahan itu biasanya diiringi dengan cara kita menyelesaikan atau cara kita menanggulangi kelemahan yang kita buat. Kayak misalnya nih, saya merupakan pribadi yang pelupa. Nah, cara menanggulangi atau cara meminimalisir hal yang tidak diinginkan karena kelemahan saya tersebut, saya menulis setiap apa yang akan saya kerjakan dan apa yang saya lakukan di dalam catatan, seperti itu. Jadi itu adalah beriringan. Ketika kita disajikan sebuah masalah, kita juga harus tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sudah kita punya tersebut. Nah, kemudian ini di personal statement itu juga menyertakan achievement atau kegiatan kita, perlombaan, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya selain perlombaan itu kalian juga bisa mencantumkan atau memasukkan event-event yang lainnya, misalnya pengabdian, kemudian ikut proyek dosen dan lain sebagainya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, selanjutnya yaitu adalah penutupan serta harapan yang
kita harapkan untuk beasiswa tersebut. Kayak misalnya nih, ketika kita mendapat beasiswa tersebut, kira-kira kita akan apa yang akan kita lakukan, mimpi apa yang akan kita raih, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini adalah contoh dari personal statement dari bagian dari esai. Jadi esai itu tadi ada banyak macamnya ya, nggak cuman untuk beasiswa aja, tapi juga ada untuk event-event yang lainnya. Nah, kemudian Kakak mau spill nih tentang info beasiswa, mumpung kalian di sini masih ada di Unsri, mumpung kalian masih menempuh studi belajar untuk mahasiswa yang angkatan-angkatan muda ataupun angkatan-angkatan yang sudah 2019 dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Instagramnya, kalian bisa kepoin atau follow di scholars underscore IG, itu kalian bisa screen capture bagian ini. Nah, kemudian yang kedua adalah pemburu beasiswa. Nah, kedua Instagram ini sebenarnya banyak ya info-info yang sosial media yang menyediakan informasi mengenai beasiswa. Cuman yang paling banyak dan kemarin dapat itu di bagian sekolah underscore IG dan pemburu beasiswa ini. Di sini nggak hanya beasiswa S1 saja, cuman ada beasiswa S2, S3, dan lain sebagainya. Dan di pemburu beasiswa ini biasanya dia banyak sekali postingan-postingan informasi-informasi. Selain beasiswa S1, S2, S3, beliau ini juga menyediakan tes TOEFL dan lain sebagainya. Jadi di informasi inilah yang bisa kalian akses. Jadi kalian tuh sebagai generasi milenial, Gen Z, kalian jangan cuma gunakan sosial media itu sebagai tempat bersenang-senang, tapi juga kalian juga bisa menggunakan sosial media kalian untuk mengakses informasi supaya lebih bermanfaat lagi gitu. Sebenarnya ada lagi info-info lomba. Kalau misalnya kalian mau ikut lomba-lomba khususnya untuk anak 2022 sampai dengan 2022, 2021 dan 2020 ya, 3 angkatan ini ada juga Instagram yang aktif menyediakan informasi lomba yang kalian bisa akses. Itu kalau nggak salah info underscore lomba. Nah, nanti kakak mungkin bisa kasih di kolom chat mengenai info-info beasiswa yang info-info lomba maupun info-info beasiswa yang biasanya tersedia di sosial media. Nah, selain dari ini pemburu beasiswa ini dia nggak hanya di instansi-instansi yang berbau pemerintah, tapi dia lebih global lagi, lebih banyak lagi informasi yang bisa diraih. Itu ada beasiswa luar negeri, yang mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke Australia, atau mau ke Jerman dan negara-negara lainnya, itu bisa kepoin di Instagram ini. Dia biasanya langsung menyediakan linknya, di mana kalian bisa mengakses link tersebut untuk diarahkan langsung ke beasiswa yang terkait seperti itu. Dan ada juga yang sudah dijelaskan dapatnya berapa sekian-sekian, apa saja yang dibutuhkan dan lain sebagainya, tapi ada juga yang kita harus cari secara mandiri. Nah, kalau misalnya dilihat dari IG-nya, ini adalah pemburu beasiswa 2.0 atau 2.0, di mana Instagram ini tuh baru 2 tahun. Tapi informasi yang disajikan dan diberikan kepada kita itu sangat-sangat cukup lengkap dan kalian juga bisa mengaksesnya seperti itu. Dia juga menyediakan info lowongan kerja, cuman jarang, lebih ke info-info beasiswa yang lainnya. Nah, ada juga beasiswa yang bisa kalian akses untuk anak 2020, pokoknya semester 1 sampai semester 7. Kakak tadi udah sempat cari-cari untuk 2020 sama 2021 dan 2022 itu ada buka. Itu yang pertama ada tadi nggak sempat dimasukin ke PPT ya, ada beasiswa pendidikan prestasi kita. Nah, beasiswa ini dibuka periode kedua tahun 2022, nanti ditutup tanggal 13 Desember 2022, jadi masih lumayan lama, kurang lebih 1 bulan lagi ditutup kayak gitu. Nanti mungkin bisa kakak share informasi ini ke teman-teman melalui panitia. Nah, kemudian beasiswa yang kedua itu ada Young Women Program Scholarship Batch 2. Jadi dia baru dibuka yang kedua ini. Total beasiswanya itu sekitar kurang lebih 25 juta. Tapi ini khusus woman, khusus perempuan aja. Yang cowok nggak boleh ya, kayak gitu. Registrasi terakhirnya 10 sampai 25 November, kurang lebih 15 hari lagi.
pendaftarannya ditutup. Jadi untuk teman-teman sekarang, gunakanlah kesempatan kalian untuk mumpung masih muda dan mumpung masih banyak kesempatan, gunakanlah kesempatan kalian untuk meraih mimpi-mimpi yang sudah kalian tuliskan di awal tadi. Dan mungkin ini aja yang bisa kakak sampaikan tentang info beasiswa dan info lomba lainnya. Nah, kemudian terakhir closing statement dari kakak. Terima kasih sudah mau berbagi dan sudah mau mendengarkan. Jika dalam meraih mimpimu nanti kamu menjumpai kegagalan atau bertemu sebuah kegagalan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, karena itu merupakan salah satu proses dan bagian dari pendewasaan kalian. Nggak semua yang kita harapkan itu selalu berjalan mulus, nggak semua yang kita harapkan itu selalu sesuai dengan keinginan kita, selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti kalian menemukan beberapa poin-poin yang lainnya untuk gagal gitu, beberapa hal atau event lainnya yang kalian mungkin nggak dapat seperti itu. Nggak apa-apa, itu adalah salah satu proses, tapi jangan sedih, itu boleh, menangis juga boleh. Cuma jangan sampai kalian berhenti untuk mencoba lagi. Jangan lupa untuk bangkit lagi dan semangat untuk mencoba lagi gitu. Karena sedikit ini ya, bercerita, dulu untuk meraih beasiswa pendidikan Indonesia yang kakak dapat sekarang, itu ada banyak sekali beasiswa-beasiswa sebelum itu yang aku masukin, yang aku daftarin kayak gitu. Tapi semuanya gagal, semuanya tidak lolos kayak gitu. Dan ternyata ketika kita mencoba terus, pasti Allah itu akan beri jatah gagal manusia-manusianya atau umat-umatnya itu berbeda-beda. Ada yang jatah gagalnya 5, ada yang jatah gagalnya 3, ada yang jatah gagalnya 1, misalnya ada yang jatah gagalnya sampai 1000 kayak gitu. Nah, sampai kita menghabiskan jatah gagal itu, baru kemudian kita akan mendapatkan apa yang kita mau tadi kayak gitu. Dan pesannya untuk teman-teman matematika semua, nggak apa-apa, untuk gagal itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau lomba dan itu kalah, itu juga nggak apa-apa banget. Pokoknya intinya nikmati semua prosesnya, dan kalian jangan berorientasi ke hasilnya, tapi berorientasilah kepada proses yang telah kalian lalui. Di prosesnya kan ada banyak sekali manfaat yang kalian bisa dapatkan, proses-proses yang belum tentu teman-teman yang lainnya itu merasakan, tapi kalian justru merasakan. Kalau ibaratnya ngomong, ketika kalian banyak sekali jatah gagalnya, justru kalian semakin kuat atau tahan banting kayak gitu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi ke depannya kayak gitu. Jangan lupa berdoa, semoga apa yang kalian mimpi-mimpikan tadi dapat diwujudkan dan dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari aku, terima kasih sudah menyimak, semangat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dela atas penyampaian materinya. Oke, tadi udah disampaikan nih materi esai beasiswa oleh Kak Delanya selaku pemateri pada pagi hari ini. Jadi mungkin langsung aja ya Kak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk melalui kolom chat atau raise hand, nanti akan saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Sekali lagi pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk melalui kolom chat atau raise hand, lalu selanjutnya akan saya persilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke Kak, mungkin sembari kita nunggu teman-teman yang lain lagi mikirin pertanyaan nih ya Kak. Nah, jadi aku mau nanya nih Kak, mungkin sambil sharing-sharing ke Kak ya. Jadi kan tadi Kakak bilang kalau udah beberapa kali coba masukin untuk ngedaftar beasiswa, tapi berkali-kali juga belum rezeki ya Kak, atau gagal. Nah, gimana sih Kak caranya untuk ngebangkitin supaya kita tuh kalau misalnya udah gagal sekali itu, tapi nggak langsung berhenti Kak, tapi kita coba aja terus. Nah, itu gimana sih? Mungkin ada nggak sih Kak kayak kata-kata yang benar motivasi banget supaya kita itu nggak sekali langsung down kayak itu Kak, tapi kita coba aja terus gitu. Mungkin langsung boleh dijawab Kak. Oke, terima kasih ya Ananda. Jadi sebenarnya ketika kakak, sebenarnya kayak gini,
Kakak pun sebenarnya pernah merasakan down itu, kayak itu. Pernah berada di titik terlemah di mana semua beasiswa yang udah dicoba itu nggak lulus kayak gitu. Tapi sedangkan kita dipaksa dituntut oleh keadaan di mana kita harus membayar UKT di semester berikutnya kayak gitu kan. Jadi kita harus memunculkan semangat itu sebenarnya yang susah kayak gitu karena pengalaman pribadi ketika kakak gagal kemarin itu butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa bangkit lagi, kemudian untuk mencoba beasiswa yang lain seperti itu. Nah, caranya itu sebenarnya kita dengan kita mengingat tujuan awal kita. Ketika kita sudah punya tujuan yang sudah kita tulis tadi, kita sudah punya mimpi-mimpi yang akan kita wujudkan lagi, kita baca aja apa yang kita tulis itu. Dan kemudian kalau misalnya kalian nih sebagai ciwi ya, kalau misalnya punya notes atau punya catatan, itu bisa kalian kasih stabilo warna-warni dan lain sebagainya. Itu kalian tempel di dinding, di mading kayak gitu. Jadi ketika kalian mau tidur, kalian ngelihat itu. Ketika kalian mau bangun tidur, kalian juga itu yang dilihat kayak gitu loh. Jadi itulah yang memunculkan kemudian motivasi-motivasi, semangat-semangat itu yang muncul adalah dari diri kita sendiri yang kemudian untuk kayak ayo kita harus bangkit nih, aku harus bisa lagi kayak gitu. Jadi kakak dulu itu pakai form kalau kita ngadep ini kan kayak gini ngadep tidur, nah berarti di depan itu. Nah itu ditempelin mimpi-mimpi yang akan kakak raih, mimpi-mimpi apa yang kemudian akan kakak wujudkan di situ, kakak tulis semua di situ. Dari mulai jangka panjang sampai dengan jangka pendek yaitu ditulis semua. Jadi ketika kita bangun tidur itu kita ngeliat itu, ketika kita mau tidur itu kita juga ngeliat itu. Nah otomatis kita akan memunculkan rasa semangat itu kayak aku nggak boleh nyerah sekarang, perjalananku masih panjang kayak gitu dan kita harus semangat untuk bangkit lagi. Dan untuk ngambil beasiswanya ini ya, kalau misalnya kalian mau daftar itu jangan cuma 1 atau 2 beasiswa. Kalian harus masukin semuanya. Kalau bisa lagi buka nih lagi daftaran ya, itu kalian masukin aja semuanya kayak itu. Kalian coba aja semua. Itu nggak hanya berlaku di beasiswa, tapi berlaku juga di perlombaan. Ikut-ikutin aja semuanya, join-joinin aja semuanya kayak gitu. Nanti ketika misalnya nih kalian 10 kalian ikutin, yang udah gagal misalnya 6, kan masih ada 4 lagi kesempatan yang kemudian bisa kira-kira 4 ini barangkali rezeki kita. Kalau misalnya 10-10-nya gagal, nggak apa-apa, coba lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya motivasi dan semangat itu asalnya dari diri kita sendiri kayak gitu. Ketika kita punya tujuan, ketika kita punya mimpi apa yang mau kita raih kayak gitu, otomatis kita akan semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut kayak gitu. Jujur kakak juga pernah down kemarin di bulan 9 ya, di bulan 9 itu adalah bulan kedua perkuliahan S2 kan awal kuliah itu bulan 8. Nah, itu bulan 9 kan awal perkuliahan di bulan kedua. Itu juga sempat down, sempat nangis setiap hari karena kayak ya Allah, kapan jatah gagalku ini habis kayak gitu, kapan selesai kayak gitu. Aku juga pengen dapat beasiswa dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai kemudian apa yang saya tulis di dinding itulah yang menjadi motivasi terbesar bagi kakak kayak gitu. Mungkin boleh nih dicoba untuk teman-teman karena hal ini sebuah ini ya apa kayak awal mula bisa kenapa menulis mimpi-mimpi, kenapa bisa ditempelin di dinding, kenapa itu awal mulanya adalah pada saat maba kalian yang 2022 kan masih ada nih join di sini kan. Nah pas maba itu ikut acara tadi itu menyampaikannya kayak gini kayak gitu loh, kita pas awal itu sudah diracuni atau sudah digiring pikiran kita untuk ikut-ikut event kayak gitu, untuk produktif, untuk ikut-ikut kegiatan lainnya di luar bangku perkuliahan seperti itu. Jadi statement-statement itulah yang akhirnya menggiring kita lama-kelamaan untuk akhirnya terjun juga ke bidang atau ke kegiatan yang seperti itu kayak gitu. Jadi semangat Nanda. Aku juga itu kok anaknya apa tuh mudah menyerah juga. Cuman kalau kita udah menyerah tuh jangan lama-lama. Istirahat nggak apa-apa sebentar. Jangan lama-lama ya. Kita harus bangkit lagi dan coba lagi. Ya betul banget ya Kak. Kita tuh kalau mau istirahat aja, tapi jangan berhenti ya Kak. Nah mungkin ini bisa jadi reminder banget buat aku dan teman-teman lain kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dikejar ya Kak, bukan cuma beasiswa aja, itu nggak
kalau misalnya udah jatuh sekali, jangan langsung berhenti, tapi dicoba aja terus, sama seperti kayak yang kakak bilang tadi, kalau kita nggak apa-apa ngabisin jatah gagal di saat usia muda sekarang ini ya kak. Selagi masih muda ya kak, dicoba aja terus, apalagi semangatnya masih membara ya kak. Nah mungkin selanjutnya nih teman-teman yang mau bertanya sekali lagi boleh untuk melalui kolom chat atau raise hand nih teman-teman. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau raise hand aja dan langsung untuk ngobrol bareng Kak Dela. Akan aku persilahkan untuk aktifkan mikrofon. Nah, di sini udah ada pertanyaannya Kak di kolom chat. Mungkin boleh aku izin membacakan ya Kak. Jadi ini izin bertanya Kak. Dalam membuat esai itu, bagaimana cara mudah untuk menemukan literatur yang sesuai dengan ide yang kita buat? Nah, yang kedua dari Lisa Safira, tapi sepertinya satu-satu aja dulu ya, Kak. Mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan yang pertama kepada Kak Delania, disilakan. Oke, makasih ya. Ini MC-nya tadi siapa namanya? Nurul, Kak. Oh ya, salam kenal ya Nurul. Jadi untuk pembuatan esai itu bagaimana cara mudah untuk menemukan literatur yang sesuai dengan ide yang akan kita buat. Jadi kan kakak tadi menjelaskan untuk beasiswa itu ada dua basicnya atau ada dua macamnya. Sebenarnya ada banyak ya, cuman yang secara umum tuh ada dua. Yang pertama adalah esai yang diperuntukkan untuk karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah esai yang diperuntukkan untuk beasiswa. Nah biasanya kalau esai yang kita buat itu tentang beasiswa itu nggak ada mencantumkan literatur dari jurnal ataupun dari sumber-sumber terkait yang hampir mirip kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita esainya itu untuk gagasan tertulis atau untuk karya tulis ilmiah, nah biasanya dia tuh mencantumkan sumber literatur yang kita buat kayak gitu. Nah tapi di sini mungkin lebih ke ide yang kita buat itu tuh kira-kira nemuinnya tuh di mana kayak gitu kan. Nah, kemarin sebenarnya untuk ide ini itu sumbernya bukan dari literatur ya, tapi dari permasalahan yang sudah ada. Tapi boleh dicari literaturnya, boleh. Nah, misalnya nih kayak gini, kalian disajikan oleh permasalahan di bidang pertanian. Kalau kakak kan basicnya di bidang pertanian ya, jadi kita bahasnya di bidang pertanian aja nih. Semoga kalian bisa paham juga kayak gitu. Misalnya basicnya itu permasalahan yang dihadapkan oleh bidang pertanian nih, penggunaan pestisida yang tinggi. Nah, kemudian kita cari literatur yang menjelaskan atau yang membahas mengenai dampak-dampak penggunaan pestisida itu apa sih, dampak negatifnya itu apa, dampak positifnya itu apa, kayak gitu. Bisa kalian cari di Google Scholar juga ada, kayak misalnya nih keywordnya atau kata kuncinya kayak gini, dampak penggunaan pestisida bagi ekosistem, dampak penggunaan pestisida bagi lingkungan, bagi hasil pertanian dan lain sebagainya. Nanti kan dia muncul. Nah, ketika kalian membaca literatur itu, oh ternyata dampak penggunaan pestisida ini nih sangat tidak baik ya bagi lingkungan, dapat mencemari air, tanah, dan udara seperti itu. Nah, kalian cantumkan di permasalahan yang kalian buat di esai tadi. Jadi kan di esai tadi kan ada melampirkan tentang permasalahan. Jadi kayak gini, hal yang melatar belakangi permasalahan di Indonesia di bidang pertanian adalah mengenai penggunaan pestisida yang tinggi. Dampak negatif dari penggunaan pestisida adalah bla 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 bla, itu kalian jelasin secara lebih rinci di bagian itu kayak gitu. Nah, itu adalah untuk mencari literatur yang kita buat sesuai dengan ide atau sesuai dengan gagasan yang kita akan tulis tadi. Nah, kalau misalnya di bagian ini ya, di bidang karya tulis, nah itu ada banyak sekali ada banyak sekali literatur yang dapat kalian rujuk. Nah, misalnya nih dalam mengendalikan permasalahan pestisida tadi harus membuat pestisida nabati atau pestisida yang sifatnya adalah ramah lingkungan. Nah, itu kalian juga cari literaturnya. Kira-kira bahan dasar apa ya yang untuk pembuatan pestisida ramah lingkungan ini yang dapat diaplikasikan dan kira-kira keberadaannya itu tidak mengganggu ekosistem dan lingkungan seperti itu. Kalian cari lagi keywordnya aja di bagian
kata kunci kayak itu. Cuman untuk basicnya lagi, untuk esai yang diperuntukkan untuk beasiswa ini biasanya mereka jarang untuk meminta literatur seperti itu. Nah, tapi lebih ke permasalahan apa yang akan dihadapi di Indonesia, kemudian cara kita menanggulanginya, dan kemudian bagaimana cara kita menanggulangi permasalahan itu dengan ide yang kita buat tadi atau solusi yang kita tawarkan tadi, yaitu dengan penggunaan pestisida nabati atau pestisida hayati seperti itu. Jadi buat cari literaturnya itu bukan literatur yang akan dimasukkan ke dalam esai kita, tapi literatur yang menjadi acuan kita untuk menulis beasiswa tersebut. Kayak gitu ini, Nurul. Gimana Nurul? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Udah jelas. Nurul angkatan berapa? Angkatan 21, Kak. Nah, masih panjang ya perjalanannya, masih banyak lagi event-event yang belum dicoba, belum dijajal, itu masih luar biasa banyak kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang itu belum terlambat, walaupun mungkin Nurul sudah punya adik tingkat ya, tapi itu nggak terlambat sama sekali untuk mencobanya kayak gitu. Oke, udah moderator. Oke, terima kasih Kak Dela atas pertanyaannya, terima kasih atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada Nurul atas pertanyaannya. Baiklah Kak Dela, mungkin selanjutnya aku bacain pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Lisa Syafira. Izin bertanya nih Kak, sebelumnya perkenalkan namaku Lisa Syafira dari angkatan 2022. Lisa ingin tahu nih Kak, apa aja kendala Kakak waktu buat esai untuk beasiswa? Mungkin langsung dijawab Kak Dela, kepada Kak Dela, disilakan. Oke, halo Lisa, salam kenal ya. Nah, ini yang fresh nih, baru angkatan 2022 ini. Ke depannya masih sangat-sangat panjang ya, masih banyak sekali yang harus dicoba kayak gitu. Nah, ingin tahu nih, apa aja kendala waktu buat esai untuk beasiswa. Nah, jadi dalam pembuatan esai itu sebenarnya kita nggak boleh sembarangan dalam menentukan topik. Selain topik yang kita tulis itu harus topik yang menarik, kita juga harus menulis topik tersebut itu tuh sangat solutif untuk permasalahan yang akan dihadapi di Indonesia, atau bahasa kerennya itu ide gagasan kita itu tuh sangat-sangat fresh dan baru kayak gitu. Nah, mencari ide dan gagasan itu tadilah yang salah satu menjadi kendala. Kira-kira permasalahan Indonesia di 2050 ke depan misalnya, atau 2045 ke depan, itu apa ya permasalahan yang krusial, itu permasalahan yang penting gitu, yang kemudian akan bisa diangkat menjadi tema esai kita kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk kendalanya ya dalam waktu penulisan esai itu, kesulitan kita dalam menentukan topik apa yang penting dan topik apa yang harus dibahas di esai kita kayak gitu. Dan biasanya topik yang akan kita bahas ini harus berhubungan atau linier dengan bidang ilmu yang kita ambil. Kalau teman-teman dari MIPA matematika mungkin yang berkaitan dengan MIPA matematika, seperti kalau kakak misalnya berkaitan dengan pertanian dan lain sebagainya, itu kita harus tahu kira-kira di masa yang akan datang itu tuh masalah apa sih yang paling penting dihadapi kita, gitu. Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Nah, untuk beasiswa ini ya, selain kita tuh harus fresh, kalian kalau misalnya tahu SDGs, Sustainable Development Goals, itu adalah permasalahan yang dihadapi dalam lingkup kecil dan dalam lingkup besar yang di dunia ini. Jadi di SDGs itu, Sustainable Development Goals itu, semua sekarang topik lomba, topik beasiswa, semuanya itu tuh bertema besarnya itu tentang SDGs itu, Sustainable Development Goals. Jadi kalian angkat saja permasalahan dari situ. Misalnya nih, salah satu permasalahan yang ada di Sustainable Development Goals itu tentang permasalahan sampah organik yang ada di dunia. Nah, dari permasalahan yang ada di dunia itu tadi, permasalahan sampah itu tadi, kalian harus memetakan lagi, kira-kira solusinya apa ya, kemudian kira-kira cara kita untuk mewujudkan solusi yang telah kita tentukan itu apa, seperti itu. Jadi sebenarnya kendalanya adalah kita itu harus update. Kita harus tahu, oh bakal ada isu apa nih yang di masa datang kayak gitu. Harus benar-benar update, karena kalau misalnya yang kita bahas atau yang kita masukkan di dalam esai itu isu-isu yang sudah lama atau yang sudah tidak sudah mendekati expire kayak gitu. Nah, itu interviewer akan
nge-cross check lagi, akan mikir lagi, mereka pasti bakal kayak gini. Nah, ini kan sudah ada di sebelumnya, apa kebaharuan yang akan disampaikan oleh kita seperti itu. Jadi baiknya adalah kita harus update. Nah, kemarin sebenarnya kakak itu ada kurang update sedikit ya. Jadi salah satu permasalahan di bidang Indonesia ini di bidang pertanian di Indonesia ini adalah permasalahan pupuk sebenarnya. Tapi karena basic pupuk itu biasanya orang-orang agronomi atau orang-orang budidaya pertanian, kakak tuh nggak lebih ke pupuknya, tapi lebih ke pengendaliannya karena kakak kan bagian hama dan penyakit. Jadi kakak lebih ke bagian pengendalian hama dan penyakit. Padahal isu yang di bidang pertanian itu yang paling hype itu adalah tentang pembuatan pupuk. Cuman pada saat kalian nanti interview, jadi beasiswa ini apa esai ini tadi akan kalian ulas lagi di depan interviewer atau di depan pewawancara beasiswa ini. Kalian akan mengulas lagi kayak gitu. Kalian akan menceritakan apa yang telah kalian tulis seperti itu. Gitu Lisa. Gimana Lisa? Ya moderatornya nge-freeze ini ya kayaknya, atau ada kendala sinyal. Mungkin bisa diambil alih sama MC-nya. Oke. Maaf ya Kak, tadi sempat terkeluar karena terkendala sinyal. Jadi terima kasih kepada Lisa atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Kak Dela atas jawabannya. Mungkin sekali lagi satu pertanyaan lagi ya Kak pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Atau boleh sharing-sharing nih Kak, pas kemarin Kakak dapat beasiswa itu, pas selama apply beasiswa yang kemarin dan alhamdulillah lolos itu, gimana sih Kak dari awal mula buat nge-apply-nya, terus alhamdulillah lulus, itu perjalanannya gimana nih Kak? Mungkin boleh diceritain sedikit Kak. Oke, di sini ada yang angkatan 2020 juga kan. Ananda angkatan berapa? Saya angkatan 20 Kak. Jadi di sini ada 20, 19, 20, 21, 22. Kalian pasti tahu sama Stefani kan? Iya, tahu Kak. Nah, itu angkatan 2020 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi Stefani ini merupakan salah satu, ini kakak tingkat kalian ya, kalau misalnya ini ada anak yang 2022 dan 2021, Stefani ini merupakan salah satu mahasiswa Himastik penerima dari Beasiswa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian tahu dia beasiswa pendidikan Indonesia itu kan ada bagian-bagiannya S1, S2, S3. Nah, untuk S1 dan S2 itu ada beasiswa Indonesia Maju, di mana beasiswa Indonesia Maju ini yang melampirkan prestasi kalian untuk mengikuti beasiswa tersebut kayak gitu. Jadi ini adalah bisa dibilang jalur prestasi beasiswa ini kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau S2 atau yang lagi sekarang ini lagi cari-cari beasiswa, itu mempersiapkan untuk ikut beasiswanya itu lama ya. Kakak tuh nyiapin untuk ikut beasiswanya itu dari tahun 2019. Maksudnya bukan tahun 2019 mau daftar beasiswa pendidikan Indonesia, tapi tahun 2019 itu sudah menyiapkan bekal. Kira-kira nanti beasiswa apa yang bakalan didaftar dengan bekal yang dipunya. Nah, bekal-bekal inilah yang lomba-lomba tadi, yang lomba-lomba yang sudah diikuti dari 2019 kayak gitu, dari tahun 2019. Berarti kalau misalnya tahun 2019 itu kurang lebih di semester 3. Nah, teman-teman ini kan
yang 2021 kan baru masuk semester berapa ya sekarang? Semester 4 ya. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, karena dulu aku mulai juga di semester 3 kayak gitu untuk ikut-ikut lomba itu. Nah, nanti ketika kalian menang dari perlombaan yang kalian ikutin ini, sertifikatnya itu dikumpulin. Nah kemudian biasanya beasiswa-beasiswa itu adalah melampirkan sertifikat dari kegiatan yang telah kita lakukan, baik itu kegiatan perlombaan maupun kegiatan bina desa dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya untuk menyiapkan bekal itu tadi tuh butuh waktu yang lama, nggak yang 1 tahun atau nggak yang minggu kemarin baru disiapkan kayak gitu, tapi butuh persiapan yang matang dan sangat-sangat lama kayak gitu. Nah, nanti ketika kita sudah menyiapkan beasiswa itu, di Beasiswa Indonesia Maju itu tuh ada tahapan kurasi prestasi. Jadi prestasi yang diadakan itu tuh ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah Puspresnas atau lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah, yang Kemendikbud, Kemendikbudristek ya sekarang, Kemendikbudristek, Kemenko, terus habis itu Kemenkes dan lain sebagainya, itu adalah event-event yang standarnya Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Nah, kalau kalian aktif ikut PKM, PMW, atau bahkan sampai lulus PIMNAS, nah itu adalah prestasi-prestasi standar Puspresnas, atau standarnya itu adalah standar dari Pusat Prestasi Nasional. Nah, tapi kalau kalian lomba-lombanya itu didapat di luar, kayak kakak kan nggak pernah berkecimpung di PIMNAS, PMW, PKM ya, tapi lomba-lombanya itu rata-rata dari desain atau dari LKTI yang di luar Puspresnas, dari nasional, internasional di kampus. Nah, itu harus dikurasikan dulu atau disetarakan dulu skornya. Jadi prestasinya itu harus disetarakan dulu dengan kurasi prestasi nasional tadi yang Puspresnas tadi. Nah, ketika sudah dapat baru kemudian dimasukkan. Jadi sebenarnya ada fakta nih. Kakak sebenarnya nggak lulus beasiswa kemarin, beasiswa pendidikan kemarin. Beasiswa pendidikan kemarin itu kan pengumuman itu bulan 9, ya, yang lagi down-downnya itu. Nah, di bulan 9 itu beasiswa itu sudah pengumuman dan sudah dinyatakan tidak lolos. Jadi ada emailnya kan, emailnya tuh udah menyatakan terima kasih Anda sudah berkontribusi dan berjuang gitu, maaf Anda belum bisa lolos dalam beasiswa ini kayak gitu. Nah, tapi ternyata pemerintah di Indonesia itu menyediakan beasiswa lebih dari 3.000 orang. 3.000 kuota. Itu untuk luar negeri dan dalam negeri. Nah, 3.000 orang ini ternyata kuotanya itu belum terpenuhi di awal. Jadi dibukalah lagi proses sanggah atau proses protes. Nah, pada waktu itu protesnya itu tanggal 26 September. Di 26 September itu kayak udah berserah diri aja ya, kayak ya udah nih nggak lulus beasiswa, semuanya udah pengumuman dan nggak lulus kayak gitu kan. Nah, tapi ada proses sanggahnya tadi. Nah, aku tuh iseng untuk protes lah ceritanya di itu, kayak bahasanya protes lah, padahal cuma ngasih saran kayak Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat panitia kurasi Puspresnas, bahwa ternyata kendala dari prestasi yang didapat di luar Puspresnas itu ketika proses kurasi itu mereka lama sekali, bahkan nggak muncul hasil kurasinya itu, sedangkan hasil kurasinya itu tadi yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa yang BPI ini kayak gitu loh. Jadi sarannya adalah semoga kedepannya dapat memperbaiki sistem dari Puspresnasnya ini agar bisa untuk apa ya, nggak kayak gini lagi kayak itu, komponen pengisiannya itu nggak seribet ini kayak gitu. Ternyata di tanggal berapa ya, kakak lupa, pokoknya itu kalau nggak salah itu hari Sabtu, itu dapat chat dari panitia BPI, dapat chat untuk interview itu di jam 2 siang, sedangkan waktu itu jam 3 sore, sedangkan jam 2-nya itu kakak tuh masih rebahan, masih tidur-tiduran, masih main HP. Tadinya berpikir kalau itu ternyata penipuan, kayak mungkin ini penipuan kayak gitu kan, karena saya udah jelas-jelas nggak lulus di emailnya kayak gitu, kenapa ini dihubungi untuk wawancara di jam 3 sore. Nah, karena masih ada rasa gimana-gimana, diangkatlah telepon si panitia ini tadi kan, diangkat. Nah, beliau mengatakan bahwa nanti jam 3 sore bakalan ada wawancara gitu, interview. Nah,
Kakak nanya, kenapa kok ada wawancara, Mbak? Kan saya udah nggak lulus di awal tadi, bahkan udah ada emailnya itu. Tapi kakak mengajukan kurasi dan mengajukan apa tuh sanggahan, dan sanggahan kakak diproses kemudian diterima, katanya kayak gitu kan. Nah kemudian, oh iya kak, gitu kan. Jadi di jam 2 itu langsung bangun, langsung ngambil baju dan sebagainya, itu kan tanpa persiapan, tanpa prepare, tanpa belajar. Bahkan isai-isai yang udah ditulis tadi pun lupa, apa yang udah aku tulis di situ tuh udah lupa, udah nggak inget lagi. Nah, tapi ternyata pas sudah interview, kakak cuman berdoa aja. Kalau misalnya ini rezekiku ya masih dapat, kalau misalnya enggak ya udah kayak gitu kan. Tapi ternyata ketika proses itu tadi udah selesai kan, wawancaranya tuh sangat lancar gitu, interviewernya juga alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah kayak gitu, dikasih interviewernya tuh yang baik-baik kayak gitu, dosennya tuh yang enggak killer kayak gitu kan. Ternyata setelah pengumuman 2 hari kemudian baru kemudian diloloskan kalau kami lulus kayak gitu. Dan dari Unsri itu cuma 4 orang, yang 2 itu mahasiswa S2, yang 2 lagi salah satunya Stefani tadi, sama satu lagi kalau nggak salah anak S1 ya, cuman cowok, cuman kakak agak nggak kurang kenal dengan dia karena belum sempat kenalan kayak gitu. Jadi dari Unsri ini hanya ada 4 orang, dan ini harusnya jadi motivasi untuk teman-teman semua supaya menambah, karena sebenarnya informasi ini tuh masih sangat-sangat sedikit ya diinfokan kepada teman-teman Universitas Sriwijaya kayak gitu. Bahkan di teman-teman Jawa, UGM, IPB, Unpad dan lain sebagainya itu awardee-nya itu sampai ratusan, sampai 200 sekian, 300 orang kayak gitu, paling sedikit 50 orang kayak gitu. Dan hanya Unsri yang ibaratnya ngomong, Unsri kan sudah universitas yang lumayan terkenal ya, cuman info itu belum sampai kepada kita kayak gitu, hanya 4 orang kayak gitu loh yang sudah keterima kayak gitu. Sedangkan di universitas-universitas Jawa yang lainnya tuh info itu sudah sangat menyebar dan semua orang sudah tahu kayak gitu. Jadi kelemahannya adalah yaitu tadi mahasiswa, entah dari mahasiswanya, entah dari birokrasinya, yang kita itu kurang update, kurang mencari informasi kayak gitu. Padahal seharusnya kita bisa lebih aktif lagi untuk cari informasi. Gitu Ananda. Oke Kak, jadi kalau misalnya untuk beasiswa-beasiswa kayak gini emang kitanya juga harus lebih aktif ya Kak untuk cari tahu tentang info-info beasiswa, karena ya kayak tadi info-info yang masuk itu terkadang sangat-sangat minim ya Kak, kurang penyebarannya, sehingga kita itu kadang ada informasi beasiswa tapi kitanya nggak tahu. Nah, sedangkan kita pengen Ya, banget benar. nih apply beasiswa. Jadi kitanya harus yang memang benar-benar harus sering-sering cari info sendiri tentang beasiswa. Oke deh Kak, kalau gitu mungkin terima kasih atas sesi sharing serta diskusi dengan Kak Dela. Mungkin dengan pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab kita dengan pemateri kedua, yakni Kak Delania selaku pemateri esai. Baiklah Kak, terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dela atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kami. Semoga ilmu tersebut dapat kami terapkan dengan baik ya Kak. Baiklah Kak, mungkin sekian sesi sharing, sesi penyampaian materi, serta sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Saya Ananda Pratiwi selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nanda dan Kak Dela. Oke, selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada Kak Delania Eka Rindiani yang akan diserahkan oleh Kak Kristiadi Silaban. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Kak, ini ada sertifikat untuk Kak Delayani sebagai ucapan terima kasih kami karena kakak telah bersedia menjadi pemateri dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami, Kak. Halo. Ya, terima kasih Kristiadi dan teman-teman Himastik lainnya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi hal yang bermanfaat dan supaya kalian semangat nih untuk menjalani harinya.
Oke, terima kasih Kak Dela. Baiklah, dengan pemberian sertifikat tadi, maka sudah berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Yauma dan Kak Delania yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kami semua. Saya, Nurul Aisyah, selaku MC, memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama acara ini berlangsung. Saya pamit undur diri. Selamat siang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Recording semuanya. stop. Izin live ya. Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Izin mengingatkan kepada teman-teman semua boleh untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan di kolom chat, karena nanti untuk sertifikat akan dibagikan setelah mengisi link tersebut. Sekali lagi diingatkan kepada teman-teman boleh untuk mengisi link presensi atau absen yang ada di kolom chat, karena sertifikat akan dibagikan setelah mengisi link tersebut. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Tapi kamu memilih menyerah. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta.